Ini hal yang sangat penting ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, karena ketahuilah di zaman kita sekarang terlalu banyak kaum muslimin yang ditarik kepada kepentingan-kepentingan pribadi dengan menjual fulan adalah wali Allah. Dan kaum muslimin yang kurang ilmu, kurang jarang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, terpengaruh wali Allah. Wali Allah, apalagi wali Allah. Dan selalu diikatkan dengan hal-hal dirinya. Seolah-olah sekarang ini buktikan bahwa Anda wali Allah dengan lakukan sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, yang luar biasa. Lakukan satu yang khawariqul adah, lakukan satu yang hebat, lakukan satu yang, dan itu bisa dipelajari dengan syaitan. Hati-hati. Kata Imam Syafi'i, apabila saya melihat seseorang terbang di udara, saya tidak akan meyakini bahwa dia adalah wali Allah sampai saya lihat amalnya, apakah sesuai dengan Al-Quran atau tidak, sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak. Maka ibrah dalam amal. Hari ini ana mencoba untuk mendengarkan beberapa nasihat para ahli ilmu tentang perbedaan antara wali Allah dan bukan wali Allah, dan masalah yang berhubungan dengan karamat. Al-Halu Syekh mengatakan boleh jadi wali Allah yang Allah datangkan kepadanya karamah, boleh jadi ada juga wali Allah yang tidak Allah datangkan padanya karamah, yang tidak ada karamah lebih mulia daripada yang ada karamah. Itu bukan bukti bahwa orang yang punya karamah jauh lebih mulia di hadapan Allah. Tidak bukti. Tidak bukti. Tidak. Akidah Ahlussunnah yang disampaikan oleh beliau, Ahlussunnah meyakini adanya karamah, karamatul aulia, seperti yang terjadi kepada para sahabat. Akan tetapi akidah Ahlussunnah tidak sampai kepada titik yang dapat karamah berarti posisinya jauh lebih hebat daripada yang tidak dapat karamah, karena hubungannya adalah dengan takwa, dan kita tidak tahu siapa yang paling bertakwa. Yang Allah tabaraka wa ta'ala, yang paling dekat dengan Allah, yang paling mulia di sisi Allah adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Dan Allah yang Maha tahu siapa yang paling bertakwa, bukan siapa yang paling banyak karamah. Yang paling dekat dengan Allah bukan siapa yang paling banyak karamah, enggak. Yang paling dekat kepada Allah, yang paling mulia di sisi Allah, Allah katakan yang paling bertakwa di sisi Allah dialah orang yang paling mulia di sisi Allah, bukan yang paling banyak karamah. Dan takwa letaknya di dalam dada, yang tahu hanya Allah. Bukankah Nabi SAW menunjuk dadanya 3 kali dan mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa ada di sini, takwa ada di sini, takwa ada di sini. Artinya dalam dada manusia, yang tahu hanya pemilik dada itu, yang menciptakan dada itu yang tahu. Itu jenjang manusia di dalam kemuliaan di hadapan Allah adalah takwanya, bukan karamahnya. Dan zaman sekarang tidak seperti itu. Siapa yang paling banyak punya karamah, sehingga akhirnya dusta demi dusta pun dimunculkan demi menjadi dapat label wali dan semacamnya dan semacamnya. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Semua ini perkara yang memang masuk ke dalam kancah berbicara tanpa ilmu, masuk ke dalam masalah-masalah gaib tanpa ilmu, mengklaim hal-hal yang tidak ada keterangan dalam Al-Quran dan Hadis tanpa ilmu. Dan pada akhirnya hanya akan mencari keuntungan dunia. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Namun satu hal yang harus kita ketahui, bahwa Allah mentakdirkan bahwa antara wali Allah dengan wali syaitan yang kita tidak tahu siapa orangnya akan selalu berperang. Oleh karena itu Allah menggunakan tentara. Allah menggunakan kalimat tentara. Allah berkehendak. Yang mengajak kepada kebatilan, yang kebatilan itu adalah syaitan dan iblis dan para tentaranya, mereka wali-wali syaitan. Siapa orangnya Allahu alam, yang penting ada orang yang mengajak kepada jalan syaitan. Syaitan punya delegasi-delegasi daripada manusia-manusia yang dijadikan syaitan untuk menyebarkan pemahaman-pemahaman syaitan dan wahyu-wahyu syaitan. Mereka adalah wali-wali syaitan. Dan ada orang yang berpegang teguh kepada wahyu-wahyu Allah, yang menyebarkan wahyu Allah di permukaan bumi dan menyampaikan sesuatu yang sama dengan wahyu Allah dan mengajak orang kembali kepada wahyu Allah. Dan jangan
coba-coba menyelisih, membelakangi, apalagi membantah wahyu Allah. Mereka adalah orang-orang yang punya ciri-ciri wali Allah dan akan mengajak kepada wahyu wahyu daripada Allah, dan mereka adalah tentara-tentara Allah. Siapa orangnya? Wallahu a'lam. Siapa orangnya yang Allah jadikan tentaranya? Allahu a'lam. Akan tetapi akan ada selalu orang yang mengajak kepada kebenaran, akan selalu ada orang yang mengajak kepada kebatilan, dan kebatilan dan kebenaran selamanya akan berperang sampai dunia kiamat. Begini sunnatullah di permukaan bumi. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala menyebut tentara-tentara syaitan, dan Allah menyebut tentara-tentara Allah. Di akhir surat As-Saff Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah penolong-penolong agama Allah. Tentara-tentara Allah yang menolong agama Allah. Jadilah kalian orang-orang seperti itu. Disuruh kita menegakkan agama Allah, menegakkan syariat Allah, mengajak kepada apa yang Allah tabaraka wa taala ajak kepadanya, yang ada di dalam Al-Quran, yang ada dalam Sunnah, dan perjuangkan itu dengan segala kekuatan yang diberikan Allah kepada kita. Yang dengan ilmu, yang dengan harta, yang dengan tenaga, yang dengan nyawa pada saatnya yang diizinkan Allah dan diridhoi Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzah. Kalau kita tidak memposisikan diri kita kepada tentara-tentara Allah, khawatirnya kita masuk tentara syaitan. Karena lihat di dalam ayat ini tak ada tentara yang ketiga. Yang kita bawakan dari dalam surat Al-Mujadilah, Allah hanya menyebutkan dua tentara, dua pasukan. Pertama pasukan Allah, tentara-tentara Allah. Yang kedua pasukan syaitan. Saudaraku, pasukan Allah dan pasukan syaitan, tentara Allah dan tentara syaitan akan selalu berperang. Oleh karena itu kalau ada mengarah kepada titik ini tentara Allah, katakanlah tentara Allah, indikasi-indikasi tentara Allah, maksudnya indikasi dia menyatakan dirinya dai, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ketaatan, mengajak kepada surga, mengajak, indikasi tentara-tentara Allah. Kemudian ini punya indikasi tentara-tentara syaitan, mengajak kepada maksiat, kemudian aneka ragam maksiat telah dia ajak manusia kepadanya, lalu kita melihat mereka mesra dalam satu acara. Perang dengan hujah, perang dengan saling mengajak, perang kepada arah kiblat mereka yang berbeda, arah ajakan mereka yang sangat berbeda. Yang satunya mengajak kepada ridho Allah dan ketaatan, yang satunya mengajak kepada murka Allah dan kemaksiatan. Bagaimana mungkin berada pada satu acara yang sama dan yang ada adalah peperangan. Di dalam surah Al-Mumtahanah Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang beriman kepadanya ketika mereka mengiklankan itu. Sampai kalian beriman kepada Allah, akan terjadi di antara kita keadaan yang seperti ini. Lihat Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Di sini Allah Taala menyuruh kita menjadikan Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya sebagai uswah di saat mereka mengiklankan iman dan mengiklankan berlepas diri dari seluruh kekufuran, dan akan membenci kekufuran itu dan memerangi kekufuran itu selama-lamanya. Dan Allah menyuruh kita untuk menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Maka wali syaitan dan wali Allah akan selalu berperang, dan begitu yang Allah takdirkan di permukaan bumi, namun kita tidak tahu siapa orang-orangnya.